Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitinan Andara, NIM 10156119135. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses supervisi pendidikan. Nah, sebelum itu perlu diketahui bahwa secara sistematik supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Kemudian bagian A, proses supervisi pendidikan. Dalam Gunawan 2002, pelaksanaan atau proses supervisi pendidikan terlibat adanya berbagai ragam atau corak, seperti yang pertama, supervisi yang preventif. Dalam proses supervisinya, supervisor senantiasa berusaha mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan berusaha memberikan nasihat-nasihat dan saran-saran untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta kesulitan-kesulitan atau gangguan yang mungkin terjadi. Kedua, supervisi yang korektif. Dalam proses supervisinya, supervisor lebih bersifat mencari kesalahan-kesalahan bawahannya, baik kesalahan-kesalahan prinsipil, teknis maupun dalam melaksanakan instruksi-instruksi atau ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh pihak supervisor. Ketiga, supervisi yang konstruktif. Dalam proses supervisinya, supervisor senantiasa berusaha membangkitkan semangat, membangun, mengembangkan potensi bawahannya demi peningkatan prestasi dan produktivitas kerja. Kecambina atau kritik yang bersifat membangun adalah ciri dari proses supervisi ini. Dalam kependidikan, supervisi semacam ini cenderung mengikuti Asa Tungguri Handayani. Keempat, supervisi yang kreatif. Dalam proses supervisinya, supervisor senantiasa memperhatikan pada inisiatif, daya cipta penelitian, kepemimpinan dan hasil-hasil penemuan bawahannya dengan memberikan penghargaan, piagam atau predikat-predikat keteladanan. Dan yang terakhir, supervisi yang kooperatif. Dalam pelaksanaan supervisinya, supervisor selalu mengutamakan kerjasama, partisipasi, musyawarah, toleransi dengan bawahannya demi kemajuan dan pengembangan pendidikan. Kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi selalu mengikut sertakan bawahannya seluas-luasnya. Keberanian mengkritik dan siap dikritik secara sportif dan konstruktif merupakan kebiasaan atau budaya yang mendarah daging antara supervisor dengan orang yang disupervisi. Bagian B, teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi merupakan cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru-guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, serta masalah-masalah lain yang berhubungan serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam Direktur 2008, supervisi dikenal dengan dua teknik besar, yakni teknik individual dan teknik kelompok. Berikut dan akan dijelaskan mengenai kedua teknik tersebut. 1. Teknik individual. Bila masalah yang dihadapi adalah masalah yang bersifat pribadi, apalagi khusus atau sekret, maka teknik yang digunakan sebaiknya adalah teknik individual atau perorangan dengan pertemuan 4 mata. Dalam Direktori 2008, teknik individual antara lain adalah A. Kunjungi dan observasi kelas. Observasi kelas hendaknya dilakukan dengan memakai instrumen yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Sebelum melakukan pertemuan pribadi atau paling tidak diberitahukan terlebih dahulu kisi-kisi yang akan diujikan di lapangan oleh supervisor. Sisi lain yang juga harus dikembangkan dalam kunjungan kelas atau observasi adalah menghilangkan adanya kesan atau atasan dari bawahan, sebab kesan ini akan menimbulkan kesan negatif bagi yang melaksanakan observasi ataupun yang diobservasi itu sendiri. Akan tetapi hubungan yang harus dikembangkan adalah atas dasar kerjasama dan guru profesionalisme antara guru, kepala sekolah dan supervisor itu sendiri.
Baiklah, langsung saja pada bagian B, yaitu individual conference. Dalam individual conference atau pertemuan individu dilaksanakan setelah observasi dilakukan, sehingga terjalin hubungan yang akrab. Tujuannya adalah menganalisa kesulitan belajar baik yang ditimbulkan oleh guru maupun komponen lainnya. Sedangkan analisisnya adalah hendaknya dilakukan oleh supervisor yang memiliki tingkat kompetensi yang tinggi. Bagian C yaitu kunjungan antara guru-guru dengan prinsip dasar pertukaran pengalaman yang dilaksanakan oleh forum guru. Tujuannya adalah meningkatkan sikap, keterampilan, serta pengetahuan. Sedangkan analisisnya adalah menumbuhkan prinsip pengajaran yang menyenangkan oleh berbagai pihak. Bagian D yaitu evaluasi diri. Dengan prinsip pertumbuhan dan pengembangan potensi diri secara akurat, tujuannya adalah menumbuhkan dan membangkitkan keberanian diri pada guru. Sedangkan analisisnya adalah kesulitan yang dihadapi akan kembali pada sejauh mana masing-masing individu memiliki kesadaran diri. Bagian E yaitu supervisory bulletin. Dengan prinsip pemusatan hasil belajar berdasarkan secara menyeluruh. Tujuannya adalah menciptakan komunikasi internal dan bersifat pengembangan staf. Sedangkan analisisnya adalah mengoptimalisasi media cetak bagi pendidikan. Bagian F yaitu professional reading. Professional reading atau bacaan profesional memiliki prinsip memperkaya pengalaman individual. Tujuannya adalah penggalian potensi diri secara akurat. Sedangkan analisisnya adalah ketersediaan sarana sekolah menjadi penambah utama. Langsung saja bagian G yaitu professional writing. Professional writing atau menulis profesional memiliki prinsip untuk mengoptimalkan potensi diri melalui tulisan ilmiah. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemandirian profesional. Sedangkan analisisnya yaitu kurangnya percaya diri dalam menulis yang dirasakan oleh banyak kalangan serta media yang kurang mendukung. Adapun teknik yang kedua yaitu teknik kelompok. Bila supervisor memperhitungkan bahwa masalah yang dihadapi bawahannya adalah sejenis, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan teknik kelompok, seperti rapat kerja sekolah, lokakarya, penataran, seminar, diskusi, dan sebagainya. Misalnya dalam hal pembuatan satuan pelajar atau PPSI, peningkatan mutu pendidikan, menghadapi atau menangkal kenakalan remaja, perkelahian antar siswa, dan sebagainya. Gunawan 2002. Teknik kelompok dalam Direktori 2008 antara lain pertama yaitu rapat staf sekolah. Prinsip dasar rapat staf sekolah adalah merencanakan bersama-sama visi dan misi, orientasi dan strategi sekolah. Adapun tujuannya yaitu untuk memperbaiki kualitas pelaksana staf dan program sekolah. Terus yang kedua yaitu orientasi guru baru. Adapun prinsip dasarnya yaitu untuk memperkenalkan dan memperkaya pengalaman dengan jalan bertukar pengalaman. Adapun tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi bagi guru baru tentang sekolah terkait. Terus yang ketiga yaitu kurikulum laboratori. Adapun prinsipnya yaitu untuk membantu pengembangan kurikulum bagi pihak terkait, terutama guru. Adapun tujuannya yaitu untuk membantu guru dan personel sekolah dalam mengembangkan dan memperbaiki kurikulum. Demonstrasi mengajar prinsipnya peningkatan didaktif dan metode guru. Tujuannya membantu mengembangkan pengajaran yang efektif. Lokakarya prinsipnya adalah menghidupkan kerjasama yang memadai. Tujuannya pemecahan masalah dan situasi sehari-hari. Field tip for staff prinsipnya yaitu memberikan kesempatan pada pengembangan staf. Tujuannya memahami teknik supervisi yang ditentukan oleh kebutuhan staf. Panel of forum discussion. Diskusi panel memiliki prinsip memperkaya ide dan gagasan dalam pemecahan masalah.
Tujuannya adalah menumbuhkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. In-service training prinsipnya adalah mengacu pada azas pendidikan seumur hidup. Tujuannya pemenuhan kebutuhan tenaga profesional. Nah, selanjutnya organisasi profesional memiliki prinsip keanggotaan dalam proses menjadi kebutuhan kesendirian dengan tujuan peningkatan tanggung jawab dan kesadaran. Baiklah, itulah tadi hasil dari pemaparan kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam makalah kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.